Hai guys, balik lagi sama Kak Agung. Di sini Kak Agung akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret aritmetika untuk kelas 10 di kurikulum Merdeka. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan terkait barisan aritmetika, kita harus tahu dulu apa sih barisan bilangan itu. Nah, barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama itu ada barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita perhatikan dari barisan bilangan tersebut itu ada aturannya, yaitu ditambah 1. Jadi kalau bilangan berikutnya itu adalah 6, 7, 8, dan seterusnya karena polanya ditambah 1. Kemudian kalau di barisan yang kedua yang 2, 4, 6, 8, 10 itu juga aturannya yaitu ditambah 2. Jadi barisan setelah bilangan 10 itu adalah 12, 14, dan seterusnya. Dan terakhir itu ada barisan bilangan negatif 2, 2, negatif 2, 2, negatif 2, dan seterusnya. Jadi itu aturannya negatif, positif, dan bilangannya selalu 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pola bilangan suku ke N atau UN ya. Nah, ini ada contohnya. Jadi, barisan bilangan 1, 3, 5, 7, maka U1 ini adalah suku pertama ya. Kalau kita perhatikan, suku pertama dari barisan bilangan ini adalah 1 ya. Nah, 1 ini diperoleh dari 2 dikali 1 dikurang 1. Jadi, 2 dikali 1 itu kan 2 ya. 2, kemudian dikurang dengan 1, yaitu hasilnya 1. Kemudian suku keduanya itu 3, yang mana diperoleh dari 2 dikali 2 itu 4 dikurang 1 yaitu 3. Nah, suku ketiganya adalah 5. 5 itu diperoleh dari 2 dikali 3 dikurang 1 yaitu 6 dikurang 1 jadinya 5. Dan suku keempat itu dari 7. 7 ini dari 2 dikali 4 kan 8 ya. 8 kurang 1 yaitu 7. Dan seterusnya sehingga diperoleh polanya yaitu UN suku ke N sama dengan 2 dikali N dikurang 1 diperoleh 2N dikurang 1. Jadi kalau untuk menentukan suku ke N dari barisan 1, 3, 5, 7 rumusnya UN sama dengan 2N min 1. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Nah, contoh 2 juga seperti itu. Ada barisan bilangan di mana 1, 4, 9, 16, maka suku pertama diperoleh dari 1 dikali 1 ya, kan hasilnya 1. Kemudian suku kedua itu 4 diperoleh dari 2 dikali 2. Suku ketiga 9 diperoleh dari 3 dikali 3 dan seterusnya sampai dia itu menemukan polanya suku ke N yaitu N kali N atau N kuadrat. Jadi habis 16 itu adalah 25. Kenapa? Karena suku kelimanya yaitu 5 dikali 5 yaitu 25. Oke, setelah itu baru kita masuk apa sih barisan aritmetika? Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu sama atau tetap. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya selisih itu bagaimana? Nah, jadi di dalam barisan aritmetika itu ada istilah beda. Beda itu adalah selisih dua suku yang berurutan. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya seperti ini. Nah, contohnya ini ada barisan aritmetika nih. 3, 8, 13, 18 kan, dan seterusnya. Nah, selisih atau beda dari barisan tersebut itu bisa kita cari dengan dua suku yang berurutan. Contohnya seperti ini. Contohnya kan 8 dikurang 3. Suku kedua dikurang suku pertamanya. Kemudian 13 dikurang 8. Suku ketiga dikurang suku kedua. Sama dengan 18 dikurang 13. Itu bisa juga diperoleh dari suku 4 dikurang suku ketiga. Nah, jadi diperoleh untuk rumus beda itu adalah U2 dikurang U1 atau suku kedua dikurang suku ke-1 atau bisa juga diperoleh dari suku ketiga dikurang dengan suku kedua seperti itu. Nah, rumus asli dari beda itu adalah suku setelahnya dikurang dengan suku aslinya seperti itu. Jadi, cara gampangnya kalau untuk menentukan bedanya ya tinggal dikurang aja antara suku kedua dikurang dengan suku pertama seperti itu.
Oke, kemudian kita masuk ke rumus suku ke N barisan aritmetika. Jadi kalau di barisan aritmetika untuk rumus UN-nya adalah seperti ini. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dengan keterangan bahwa UN ini adalah suku ke N, A ini adalah suku pertama atau awalnya, B ini adalah bedanya atau selisihnya yang barusan kita pelajari. Oke, kita masuk ke contoh soal aja. Diketahui suatu barisan aritmetika 2, 6, 10, dan seterusnya, tentukan suku ke-10 dari barisan aritmetika tersebut. Nah, caranya gampang banget. Ini kan yang diketahui kan A-nya ya, atau suku pertamanya adalah 2 dari barisan ini. Kemudian kita cari bedanya dulu. Bedanya yaitu U2 dikurang U1, yaitu 6 dikurang ke 6 dikurang 2. Berapa? Yaitu 4. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-10, yaitu U10. Nah, maka untuk penyelesaiannya kita tulis lagi rumusnya UN sama dengan A plus N-1B. Kemudian N-nya ini kan 10 ya, karena yang ditanya 10. Maka setelah itu kita substitusi, yaitu A-nya itu 2, N-nya berarti kan 10 ya, 10 kurang 1, kemudian B-nya itu 4. Nah, maka diperoleh 2 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 36 sama dengan 38. Jadi suku ke-10 dari barisan aritmetika ini adalah 38. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke deret aritmetika. Sebelum itu, apa sih deret itu? Nah, deret adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Jadi kalau barisan tadi 1, 3, 5, 7 seperti itu. Nah, kalau deret itu penjumlahan dari seluruh suku-sukunya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui suatu deret negatif 2 ditambah 2 ditambah negatif 2 ditambah 2 dan seterusnya. Nah, tentukan jumlah 3 suku pertamanya. Kalau misalkan 3 suku pertama berarti kan S3 ya, karena N-nya itu 3, yang diminta jumlahnya itu cuma 3 suku pertama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti 3 suku pertamanya negatif 2 ditambah 2 ditambah negatif 2. Hasilnya yaitu negatif 2. Seperti itu. Nah, itu kan kalau gampang ya, maksudnya semisal dia itu cuma menentukan jumlah 3 suku pertama kan, kita tinggal jumlahkan aja gitu yang menuliskan. Nah, bagaimana kalau nanti ditanya misal jumlah 15 suku pertamanya, kan nggak mungkin kita menderetkan bilangan-bilangan tersebut kepanjangan nanti. Nah, itu nanti ada rumusnya, rumus cepatnya. Bagaimana sih caranya biar kita nggak perlu nulis sebanyak itu suku-sukunya. Oke, kita masuk ke deret aritmetika. Apa sih deret aritmetika itu? Jadi, deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, jika barisan aritmetikanya adalah U1, U2, U3 sampai UN, maka deret aritmetikanya adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN. Seperti yang tadi Kak Agung bilang, misal barisan aritmetikanya tadi 1, 3, 5, 7 gitu ya. Maka untuk deret aritmetikanya tinggal dirubah menjadi penjumlahan, yaitu 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke rumus jumlah suku ke N barisan aritmetika. Nah, seperti ini rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Jadi, kita nggak selamanya bisa menjumlahkan, menuliskan deret tersebut sebanyak itu. Karena kan yang tadi kalau contohnya cuma 3 suku ya. Jadi, kita bisa jumlahkan deret tersebut sebanyak 3 suku. Nah, kalau misalnya diminta 20 suku, jumlah dari 20 suku pertama, kan nggak mungkin kita menuliskan 20 suku itu kan. Jadi, rumusnya seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N1 dikali B. Di mana N-nya itu yang dimintanya suku ke N-nya, A itu awalnya, dan B itu adalah bedanya. Nah, dalam deret aritmetika, itu ada 2 rumus untuk SN-nya. Nah, jadi nanti tergantung kondisi soalnya. Jadi kalau misalkan rumus yang pertama yang warna kuning ini, biasanya rumus umum yang dicari ketika diminta menentukan deret aritmetika. Kalau yang warna
Oren ini biasanya kalau di soal itu udah diketahui UN-nya atau suku KN-nya berapa, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan jumlah dari 14 suku pertama, deret 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13. Nah, deret ini kan deret aritmetika ya, karena bedanya itu bisa kita cari, A-nya juga bisa kita cari. Nah, ini A-nya 4, B-nya U2 dikurang U1, yaitu 7 dikurang 4, yaitu 3. Nah, yang ditanyakan jumlah dari 14 suku pertama, yaitu S14. Kan nggak mungkin ya kita menuliskan 14 suku pertama dari deret ini, bagaimana nanti ribet, banyak waktu juga yang kebuang, jadi kita menggunakan rumusnya yang kuning. Nah, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N1 dikali B. Nah, di mana N-nya itu 14 karena yang ditanya jumlah dari 14 suku ya. Kemudian kita tinggal substitusi saja N-nya 14 per 2 dikali 2A, berarti kan A-nya kan 4 ya, 2 dikali 4 ditambah N-1 dikali B, N-nya 14 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 3. Jadi 14 per 2 itu 7, dikali 2 kali 4 kan ini 8 ya, ditambah 14 dikurang 1, ini 13 dikali 3. Sama dengan 7 dikali 8 ditambah 39, dari 13 dikali 3. Kemudian sama dengan 7 dikali 47, yaitu 329, seperti itu. Nah, kita sudah belajar mengenai barisan dan deret aritmetika. Jadi ini Kak Agung punya latihan soal buat teman-teman agar lebih paham terkait materi yang sudah Kak Agung jelaskan tadi. Nah, ini ada 2 soal, silakan teman-teman bisa kerjakan, nanti hasilnya bisa langsung tulis di kolom komentar untuk hasilnya ya. Nah, ini ada nomor 1, yaitu diketahui suatu barisan aritmetika negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9, dan seterusnya. Tentukan suku ke-30 dari barisan aritmetika tersebut. Gampang ya. Kemudian yang nomor 2, itu diketahui suatu deret aritmetika 30 tambah 26 tambah 22 tambah 18, dan seterusnya. Tentukan jumlah 15 suku pertama dari deret aritmetika tersebut. Gampang banget kan? Jadi langsung teman-teman kerjakan aja pakai rumus yang udah Kak Agung jelaskan, pakai penjelasan yang tadi udah bisa teman-teman terima ya. Oke. Nah, seperti itu, sekian penjelasan materi dari Kak Agung mengenai barisan dan deret aritmetika. Semoga teman-teman paham. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.